Apriani, NIM A1E119094, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Manajemen Konseling di sekolah. Selamat menonton. Prosedur pembuatan BK komprehensif. Proses penyusunan program BK. Yang pertama ada rasional. Rasional adalah rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program sekolah atau madrasah. Ke dalam rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan bimbingan dan konseling dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum, dampak perkembangan iptek dan sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat, termasuk para peserta didik, dan hal-hal lain yang dianggap relevan. Yang kedua ada dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah hingga satuan pendidikan. Baiklah, berikut adalah beberapa contoh dari penulisan dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008. Yang ketiga ada visi dan misi. Visi dan misi program BK yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Visi merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk diwujudkan program BK bagi konseli berdasarkan visi sekolah. Sedangkan misi merupakan tugas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi program BK bagi konseli. Yang keempat ada deskripsi kebutuhan. Rumusan hasil need assessment atau penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. Rumusan ini tiada lain adalah rumusan tugas-tugas perkembangan, yakni standar kompetensi kemandirian yang disepakati bersama. Seperti yang sudah tertera di layar, di sini saya memiliki contoh deskripsi kebutuhan, yaitu ada kecenderungan yang meliputi klasikal, kelompok, individual, dan karir. Kemudian juga ada kebutuhan atau permasalahannya, lalu juga ada di sini simpulan dari kebutuhannya. Yang kelima ada tujuan. Rumuskan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Perumusan tujuan BK dapat merujuk pada SKKPD. Tujuan hendaknya dirumuskan ke dalam tataran tujuan yang meliputi 1. Penyadaran, 2. Akomodasi, 3. Tindakan. Rumuskan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi di layar ini adalah salah satu contoh dari tujuan, yaitu meliputi dari bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Di sini juga menyebutkan beberapa kebutuhan atau rumusan perilaku permasalahan konseling. Dan juga di sini ada tujuan dari layanan BK itu tersendiri. Yang keenam ada komponen program, yaitu meliputi layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Yang pertama adalah layanan dasar. Layanan dasar adalah pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan pengetahuan dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian yang kedua ada layanan perencanaan individual, yakni merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian yang ketiga layanan responsif. Ini adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik atau konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Kemudian, untuk dukungan sistem ini merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan guru bimbingan konseling,
atau konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Yang terakhir ada bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang pertama ada bimbingan dan konseling pribadi. Ini adalah proses pemberian bantuan dari guru pembimbing dan konseli atau konselor kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara tanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya. Kemudian yang kedua adalah bimbingan dan konseling sosial. Ini adalah proses pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil, dan juga mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, dan mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya. Baiklah, kemudian bimbingan dan konseling belajar. Ini adalah proses pemberian bantuan guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik, antara lain adalah mengenali potensi diri untuk belajar, memilih sikap dan keterampilan, dan terampil merencanakan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah bimbingan dan konseling karir. Di sini guru BK dan konselor memberikan konseling kepada peserta didik atau konseli untuk memahami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis. Baiklah, di slide terakhir ini saya memiliki contoh materi. Jadi materi ini dibuat berdasarkan dari kebutuhan yang akan diberikan kepada peserta didik atau konseli. Di sini ada bidang pengembangan yang dibutuhkan yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian untuk kegiatannya meliputi dari layanan orientasi, informasi, penempatan penyaluran, dan penguasaan konten, dan juga bimbingan kelompok. Baiklah, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.